Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang telah menuntun kita kepada jalan Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan sahur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perbedaan pada ibadah mereka dengan ibadah orang-orang ahlul kitab. Di antaranya yang berkaitan dengan siyam, bahwasanya puasa kaum muslimin ada padanya makan sahur. Oleh karena itu kaum muslimin, kita semua harus memperhatikan tentang makan sahur ketika kita mau berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa manusia itu di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis ini mengisyaratkan kepada dua hal yang menjadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin, yaitu pertama, bersegera ketika berbuka begitu sudah masuk waktu maghrib. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Kalau ini dijaga oleh kita kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dan menjadikan kita selalu di dalam kebaikan. Adapun di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan makan sahur, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahur wal kaili." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada makan sahur dan timbangan. Makan sahur ada padanya keberkahan, dan ini nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi perhatian kita kaum muslimin. Dan kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti itu ada padanya kebaikan yang besar. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mengambil apa yang diterangkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian mengambilnya. Kemudian tentang keutamaan sahur ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda seperti yang disebutkan di dalam hadis Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uha." Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uha. Sesungguhnya makan sahur itu adalah
keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fala tada'uha, maka jangan kalian tinggalkan. Ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperhatikan, yaitu makan sahur, karena di situ ada keberkahan padanya, dan agar kita tidak meninggalkannya, menunjukkan pentingnya orang itu untuk melaksanakan sahur, makan sahur yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah dan hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sahur atau makan sahur itu sebagai makanan yang diberkahi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, halumma ilal ghada'il mubarak, yakni sahur. Mari kepada makanan yang diberkahi, silahkan, yaitu makan makanan yang diberkahi, yaitu makan sahur. Dan ini juga takkid, penguatan tentang perintah Rasulullah SAW untuk kita memperhatikan makan sahur. Jangan sampai kita luput untuk makan sahur. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW, as-sahuru aklatu barakatin, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rasulullah SAW bersabda, makan sahur itu adalah makanan yang berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun salah seorang kalian hanya meminum satu tegukan dari air. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang makan sahur. Ini keutamaan yang sangat besar yang harus menjadi perhatian kita kaum muslimin ketika kita berpuasa. Juga tentu di antara hikmahnya makan sahur itu membantu kita lebih tahan, lebih kuat untuk berpuasa sepanjang hari, sepanjang siang hari, sepanjang berpuasa. Karena itu sangat membantu daya tahan fisik kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan yang maslahat bagi kita orang-orang yang beriman melainkan Rasulullah SAW menunjukkan kita kepadanya, dan tidak ada keburukan yang memudaratkan bagi kita orang-orang yang beriman melainkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjauhkan diri daripadanya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan sahur, yaitu agar kita makan sahur yang paling utama adalah dengan kurma. Kemudian kalau kita tidak mendapatkan kurma, arti pertama kita ketika kita makan sahur disunnahkan kita yaitu makan dengan kurma, atau kalau kita tidak dapatkan kurma maka cukup dengan air saja untuk mendapatkan sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sahur. Kalau ada makanan-makanan yang lainnya maka tidak mengapa. Ini di antara keutamaan yang berkaitan dengan makan sahur, dan sepantasnya bagi kita orang-orang yang beriman bersegera kepada kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita bersegera kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, kebaikan di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam.